Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seperti yang 2 minggu yang lalu kita telah bicarakan tentang pengantar menuju syahadat sebagai tahap awal dalam pencarian jalan ilahiyah. Maka pada kali ini kita akan membicarakan tentang syahadat. Syahadat ini memang agak aneh kalau Bapak Ibu pernah belajar kitab fikih. Fikih itu selalu dimulai dengan bab toharoh, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi junub. Bab keduanya itu tentang sholat. Rukun Islamnya diawali dengan syahadat, kemudian yang kedua sholat, zakat, puasa, haji. Tapi seluruh kitab fikih secara umum itu tidak membicarakan syahadat. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar rukun dan syarat untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, hampir tidak bisa ditemukan uraian tentang rukun syahadat, rukun dan syahadat. Padahal kalau pakai logika linear, jika rukun Islamnya dimulai dengan syahadat, maka uraian fikihnya dimulai dengan syahadat pula. Karena itu pembicaraan tentang syahadat kali ini mudah-mudahan akan memberikan pemahaman kita terhadap satu rukun dalam rukun Islam yang paling jarang dibicarakan. Baiklah, kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa yang kami usahakan ini ingin mengajak Anda menjadi orang baik sebenarnya. Tetapi sebagaimana yang pernah saya katakan, jadi orang baik itu susah. Mulai menyiapkan ceramahnya saja sudah susah. Lalu persiapan ini dibacakan, belum tentu Anda mengerti, dan pahamnya juga susah. Apalagi nanti mengikutinya pengamalannya. Tapi orang Jawa mengatakan, memang menjadi orang baik itu gampang. Kalau gampang, udah jadi orang baik semua kita ini. Buktinya kalau kita punya anak, kita undang tetangga, kita jamu makan, kadang-kadang marhaban. Tapi intinya mohon doa restu supaya anak yang baru lahir ini menjadi anak yang saleh. Pasti. Sekalipun ayah ibunya jarang sholat, itu aja ungkapan itu. Artinya, memang setiap orang ingin jadi orang baik. Takdirnya, nyatanya lebih mudah menjadi orang tidak baik ketimbang jadi orang baik. Sekolah jadi orang baik ada, sekolah jadi orang jahat nggak ada. Tapi jadi juga. Sampai saya bertanya, Gus Dalla ini di mana sih? Oh iya, Gus Dalla, orang baik itu dipergampang lah. Saya pikir teks ini mudah gitu. Ternyata berbelit-belit. Inilah teks ceramah yang tidak sangat bagus ini. Biasanya bagus teks saya itu. Sedang ada rumit sedikit ini. Saya akan menerangkan syahadat. Nanti insya Allah seluruh rangkaian ceramah ini akan dibukukan. Entah berapa lembar nanti bisa kita diskusikan. Makanya saya nekat setiap ceramah harus ada bahannya. Yang sudah ada sekarang itu 10 halaman. Dan ini masih banyak rangkaiannya. Oleh panitia itu dirancang sekian oleh ini orang. Nah, tidak percaya saya sama mereka. Saya punya rancangan sendiri. Memang betul apa yang dikatakan Bambang tadi. Memang Bambang ini salah seorang murid saya yang terbaik. Jadi senang lah. Aneh memang buku fikih itu menerangkan rukun Islam. Tapi selalu dimulai dari bab tahara, bab sholat, bab sesuci. Bab syahadat itu nggak ada bab 1,
satu syahadat mestinya, karena rukun Islam itu 5. Kalau rukun iman lengkap itu. Rukun pertama sampai ke 6 itu ada di buku akidah, buku ya teologi Islam lah kalau bahasa sana. Lalu jadi tanda tanya, mengapa syahadat itu tidak dimasukkan bab fikih, sedang dia masuk rukun Islam? Sebetulnya kalau sudah masuk rukun Islam, itu kan harus mulainya dari iman. Jadi syahadat itu bukan fikih sebetulnya, syahadat itu. Syahadat itu iman. Nah, itulah isi ceramah saya hari ini. Selesai. Karena yang akan diterangkan itu syahadat itu. Begini. Jika Anda berjalan menuju Jakarta, maka Anda harus mempersiapkan ongkos. Ongkos itu uang. Itu berarti Anda terikat oleh dunia materi. Ini persoalannya dunia materi sebenarnya. Uang itu adalah bagian dari dunia materi. Memang perjalanan di atas bumi ini selalu akan dipengaruhi oleh materi. Anda nggak bisa berjalan kemana-mana kalau nggak ada kendaraan atau alat untuk membayar kendaraan. Adapun berjalan menuju Tuhan, justru sebaliknya. Perjalanan menuju Tuhan itu justru tidak boleh diberati oleh dunia materi. Nah, ini kesulitannya itu. Kita sudah terbiasa dengan dunia materi, menggunakan materi, tapi perjalanan rohani justru harus menjauhi dunia materi. Semakin banyak dunia materi yang menempel, akan semakin sulit kita melepaskan kaki dari gaya gravitasi bumi. Maka, jika hendak naik ke langit, tinggalkanlah dunia materi itu. Ini nanti ada pembahasan yang khusus itu. Ini kan bab zuhud. Zuhud zaman modern ini kayak apa? Disuruh jadi direktur Telkom nggak mau, itu zuhud gitu. Kalau saya mau. Disuruh jadi orang kaya nggak mau, karena zuhud tidak juga. Nah, itu salah. Nanti kita akan terangkan bab zuhud itu. Memang sengaja yang bagus-bagusnya saya belakangkan, sampaikannya supaya ada hadir. Meninggalkan dunia materi itu tidak mudah. Kita sudah tahu itu. Sebetulnya bisa mudah, asal dilakukan berangsur-angsur. Perjalanan dimulai dengan menyatakan tekad. Sekarang begini, ini sudah ceramah kelima. Memang saya ingin menjadi orang baik. Caranya berkilat menuju Tuhan. Supaya bisa nyampe, jangan diikat oleh dunia materi. Itu rumus-rumusnya. Kalau memang masih sangat terikat, berangsur-angsurlah melepaskan diri. Nah, tatkala memulai perjalanan, langkah pertama meninggalkan daya gravitasi bumi ini ialah syahadat. Perjalanan dimulai dengan menyatakan tekad. Jadi sudah saya tanyakan kepada orang alim kan tekad, bagi D, bekerja, tekad. Iya ini, karena ada yang namanya tekad. Perjalanan dimulai dengan pernyataan tekad hendak meninggalkan dunia materi. Saya menyatakan tekad hendak meninggalkan dunia materi dan hendak mulai berjalan menuju Tuhan. Ingat, meninggalkan dunia materi, inilah kata kuncinya. Pernyataan tekad hendak meninggalkan dengan sungguh-sungguh dunia materi dan akan mendekat kepada Tuhan, itulah hakikat syahadat. Tekad, itulah syahadat. Lafal syahadat sangat sederhana. Secara bahasa artinya ialah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulnya. Rata-rata orang hafal ini dan tak bisa menuliskannya. Dalam pengertian yang sedikit lebih mendalam, ucapan itu bermakna tekad kuat untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulnya. Inti syahadat ialah tekad dan aturan. Tekad hendak mengikuti
aturan. Aturan siapa? Aturan Allah dan Rasulnya. Orang yang telah menyatakan tekadnya beriman kepada Allah dan Rasulnya belum dapat disebut sebagai telah sempurna imannya, karena baru tekad. Kesempurnaan iman itu kelaknya secara bahasa Rasul dilengkapi tatkala mengadakan perjalanan itu. Pada makam pertama ini belum ada kinerja meninggalkan dunia. Telapak kaki masih menempel di atas permukaan bumi. Daya tarik bumi masih efektif 100%. Yang ada baru tekad kuat hendak melepaskan diri dari pengaruh dunia materi. Tekad kuat hendak melepaskan diri dari gaya gravitasi materi. Itulah hakikat syahadat. Memang baru tekad, tetapi tekad yang kuat. Kelaknya tekad kuat inilah inti dan permulaan iman. Jadi beriman itu dimulai dari langkah pertama itu tekad yang kuat beriman. Tekad ini muncul setelah memikirkan, memandang, merenungkan kehidupan ini. Telah memandang dan merenungkan tentang hakikat manusia, tentang kesuksesan kehidupan seseorang, kegelisahan di tengah kemewahan, kedamaian dan kerusuhan, kesabaran dan keterburuan. Kita melihat peristiwa-peristiwa itu, dari situ kita memperoleh kesimpulan jalan yang akan saya ambil ialah jalan Tuhan, dimulai dengan pernyataan iman. Nah, telah pula mempelajari bagaimana pemikir dahulu kala mengelola kehidupan yang ternyata menghasilkan kehidupan seperti sekarang yang disebut kehidupan modern yang telah kita pelajari pada ceramah pertama dan kedua. Ya, Anda tentu sudah tidak ingat lagi. Tapi gak apa-apa, nanti ada teksnya. Setelah merenungkan dengan sungguh-sungguh kehidupan ini, maka tibalah orang pada kata akhir, syahadat. Ini uraian agak terlalu berat sebetulnya, lebih ke filsafat. Dalam bahasa Indonesia, iman itu berarti percaya. Tapi kata percaya itu mungkin belum menggambarkan separuh dari pengertian iman. Saya percaya Pak SBY itu Presiden Indonesia sekarang. Tidak bisa saya ganti dengan kata iman. Sekalipun kata iman itu percaya. Nah, oleh karena itu kata iman ini sebetulnya Anda mau pakai kata istilah percaya silakan, tapi arti asli itu bukan sekedar percaya seperti dalam pemakaian sehari-hari. Percayalah, kalau kurang tidur akan lemas. Nah itu bukan berimanlah, bukan, nggak bisa. Ya. Makanya iman di sini ini diartikan selalu bersangkutan dengan Yang Maha Kuasa. Kata iman itu tidak disangkutkan dengan yang lain-lain. Dia itu selalu dihubungkan dengan Tuhan, dengan Yang Maha Kuasa. Sekedar dihubungkan saja, belum juga beriman itu. Makanya ada ulama menulis buku, iman itu ialah ikrar bil lisan. Dikatakan saya beriman, dibenarkan dengan i'tikad, berarkanu bil arkan, dan dilaksanakan dalam kenyataan. Jadi iman itu sebetulnya bukan sekedar percaya. Percaya, dinyatakan, diterima, dan diamalkan. Nah, kalau kita belajar sedikit ilmu psikologi, ada pembicaraan tentang kepribadian. Kepribadian itu isinya apa? Tahu, sikap sesuai dengan pengetahuan itu, dan kinerja sesuai dengan sikap itu. Ini namanya kepribadian yang utuh. Adapun split personality itu, ya seperti kita ini, kebanyakan. Tahu sabar itu bagus, ya saya siap sabar, tapi kadang-kadang kurang sabar. Nah itu sebetulnya kepribadian yang belum terbangun dengan secara utuh. Di waktu penanganan P4 dulu, kepribadian utuh itu diterangkan oleh orang secara ngawur itu, gak ada dasar teorinya itu. Kepribadian utuh itu keseimbangan antara jasmani rohani, spiritual, material, dunia akhirat, individu masyarakat. Seimbang. Itu adalah kepribadian utuh. Yang pidato gak ngerti sebetulnya. Karena nggak ada misalkan itu. Kepribadian utuh itu personality.
Itu dibahas dalam psikologi yang tadi. Cinta kepada istri, memang saya cinta. Lalu memang perbuatannya pun menggambarkan perbuatan orang cinta kepada istri itu berbeda utuh. Nah di sini kita lihat iman itu salah satu terminologi kepribadian iman itu. Tidak bisa memakai kata percaya saja. Itu satu. Jadi kalau ingin disebut orang beriman, itu salah satu kepribadian sebetulnya. Kalau hanya ujian, terus kan bukan iman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu belum. Sekalipun sudah betul semua nulisnya. Iman itu dicek pada ucapannya, pengetahuannya, sikapnya, dan perilaku. Itu baru disebut beriman. Jadi waktu dipanggil Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan orang beriman dalam arti percaya kepada SBY, bukan. Iman dalam 3 aspek kepribadian ini, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu satu. Yang kedua, mengapa syahadat itu selalu menyertakan Muhammad? Kalau saya beriman kepada Allah, itu memang ada sebabnya. Karena hidup saya ini tergantung kepada Allah. Tapi mengapa saya mengaku juga Muhammad dalam keimanan saya, sedangkan Muhammad tidak membantu saya? Kalau pernah ada syafaat, itu kan nanti kalau ada. Tapi kalau saya beriman kepada Allah, jelas ada alasannya, ada sebabnya. Nah, ini cuma orang pintar yang bisa jelaskan ini. Betul. Kalau Anda baca di buku-buku psikologi agama, sosiologi agama, itu Rasul nggak pernah disebut itu. Agama itu manusia yang Tuhan. Tapi pernahkah Anda bertanya, mengapa agama saya kalau bawa-bawa Muhammad? Nah, kan perlu dijelaskan itu. Saya bisa jelaskannya. Ada di sini. Jadi rupanya begini. Iman itu kalau dalam bentuk tekad, dalam bentuk syahadat dulu, saya nyatakan dengan tekad kuat beriman kepada Allah. Artinya, saya ingin mengikuti peraturan Allah sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad dan diteladankannya. Itu sebetulnya. Jadi waktu kita menyebut kata Muhammad, itu posisinya tidak seperti Tuhan dia itu. Cuman kita ini tidak bisa hidup kalau langsung mengikuti Tuhan, karena esensi kita sangat berbeda. Kalau mengikuti Nabi masih mungkin. Kalau mengikuti Nabi juga susah, ikuti ulama yang masih hidup sekarang. Jadi iman itu sebetulnya dalam bentuk syahadat itu tekad ingin mengikuti aturan Tuhan yang mana? Nah itu, yang telah disampaikan melalui Muhammad dan sebagaimana yang diteladaninya. Itulah arti kita syahadat. Nah, mau diperluas sedikit ini. Makanya kalau ada mazhab menambah nabi, jadi persoalan. Bukan kita benci kepada mereka, cuma jadi persoalan dia. Saya ikuti Allah sebagaimana kata Muhammad dan sebagaimana kata, nah ini jadi masalah. Sebagai sesama manusia yang ingin menjadi orang baik, kita sangat hormat kepada semua pemikir, kepada semua ahli ijtihad, kepada semua aliran. Tapi kalau sudah menyangkut kalau sudah dosa begini, kacau nanti. Agama kita ini mengikuti Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan diteladankannya. Itu inti syahadat. Maka kalau saya mengatakan menurut saya ini begini, lalu Anda tanya sesuai Muhammad enggak? Bisa begitu orangnya. Ini bukan meniru orang Muhammadiyah, bukan. Orang persisnya begitu kalau ceramah. Bukan, ini ilmu saya kok. Jadi kalau ada ulama besar mengatakan ini mesti begini, nanti dulu Pak ulama, kami ini beragama menurut Allah dan Rasulnya. Sesuai nggak dengan kata Rasul itu atau kata Tuhan? Oh sesuai. Ini ayatnya, ini hadisnya. Oke diambil.
peduli amat. Ulama itu janggutnya udah panjang sekali, tetap aja ini berlaku kaidah ini sebagai aplikasi dari syahadat tadi. Atau ubah syahadat Anda. Saya bersaksi dengan Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah Allah, dan NU adalah agamaku. Nah, terserah itu. Tapi nggak ada syahadatnya begitu. Jadi ada peringatan tentang kewaspadaan di sini, sebab sekarang ini banyak orang yang dadaan jadi mubalik, dadaan jadi ulama, dadaan jadi mufti, tukang fatwa. Nah, lalu ada yang ngikutinya, ikuti saja, tapi tetap aja kembali ke syahadat. Nah, agama saya ini ikut aturan Tuhan, aturannya mana? Sesuai dengan firman-Nya kepada Nabi dan yang diteladankan Nabi. Itu aja, selamat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bab ini harus agak panjang lebar, tapi tidak perlu. Yang penting yang itu tadi. Nanti yang akan mengganggu tekad itu baru tahap tekad saja, itu sudah banyak mengganggu itu. Orang pintar dari Telkom punya teori-teori yang dianggap dia canggih, punya teori filsafat yang dianggap dia lebih modern. Akhirnya ditambah, saya ikuti aturan Allah dan aturan Rasul plus kapitalisme misalnya. Itu kenapa? Karena sudah terbukti kapitalisme itu bisa membuat makmurnya kehidupan misalnya. Nah, maka posisi syahadat itu di sini mulai falsafahnya syahadat, sebetulnya syahadat ini penting sekali buat kita itu. Makanya orang masuk Islam itu sering disyahadatkan resmi, dicatat dan memanggil saksi. Nah, ada sudah masuk Islam belum? Syahadatnya kepada siapa naminya? Saksinya siapa? Syahadat kita itu nggak jelas permulaannya. Yang jelas setiap sholat itu ada syahadatnya. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa sih penting betul syahadat itu? Setiap sholat ada syahadatnya. Kalau sholat itu 4 rakaat, ada 2 kali syahadat. Kepentingan ini sebetulnya mengingatkan kita tentang tekad. Jadi salah satu beda ajaran agama dan ajaran manusia itu ini. Kalau ajaran manusia ini sebagai jalan, dan kalau sampai ke jalan, ke tujuan, itu jalan ditinggal. Islam tidak. Kalau dia menuju tujuan, sudah sampai ke tujuan, jalan itu terusnya dijalani, dibawa. Seperti Nabi, sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi dalam kehidupannya, tetap saja dia mengamalkan amalan-amalan yang menurut sementara orang untuk orang awam. Nah, Bapak Ibu sekalian, inti syarat itu saja yang saya jelaskan. Nanti Anda bisa telah lebih jauh. Di sini silakan kalau ada yang mau bahas. Silakan. Dipersilakan Pak. Jadi syahadat adalah pernyataan tekad. Jika ada yang tidak menambahkan atau sharing tentang syahadat, saya pikir kita sudah banyak mendengar tentang itu. Dipersilakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan aja. Jadi kalau seseorang yang non Islam ketika mau masuk Islam itu kan harus bersyahadat. Nah, karena gerbang masuknya Islam adalah syahadat. Kemudian untuk anak-anak yang orang tuanya Islam, apakah juga harus bersyahadat untuk menunjukkan dia itu Islam? Karena kalau non Islam kan ada tata caranya. Nah, apakah kita yang orang tuanya Islam itu langsung aja masuk jadi Islam tanpa syahadat, atau harus ada prosesi syahadat juga? Dari apa yang dilakukan Nabi tidak disyahadatkan. Anak-anak zaman Nabi itu nggak disyahadatkan.
Syahadat itu waktu dia mulai belajar sholat itu. Tetapi orang-orang yang sudah dewasa lalu masuk Islam, datang ke Nabi, lalu dia bersaksi di depan Nabi, bersyahadat. Dia orang yang sudah dewasa. Saya ulangi, anak-anak Muslim zaman Nabi tidak ada upacara bersyahadat. Kayaknya ya syahadat waktu sholat itu saja itu sudah berlaku buat mereka sebagai syahadatnya resmi. Gitu. Silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Sahrul. Tentang syahadat itu saya tertarik ingin bertanya karena namanya kan Allah. Para Nasrani ngomong Allah. Kalau ditanya agama lain pun Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan alam ini katanya. Jadi semua agama sepertinya bicara sama seakan-akan. Sehingga mungkin menjadi misteri juga yang dimaksud Allah oleh Nabi Muhammad itu mungkin belum sampai benar-benar. Bagaimana caranya ketika Nabi Muhammad bersaksi ada kata-kata Allah itu juga sampai masuk ke kita. Karena ini sebenarnya Allah kan tidak bisa didefinisikan, tetapi dia itu mungkin ditransmisikan atau apa namanya. Jadi sekarang saya ingin tanya bagaimana caranya agar syahadat kita mendekati syahadat Nabi Muhammad. Terima kasih. Ya, lafal syahadat itu langsung dari Nabi itu. Barang siapa masuk Islam ya itu lafalnya. Saya sih selain yang saya ceritakan tadi, ya saya nggak tahu lagi. Nah, bagaimana syahadatnya agama-agama yang dahulu misalnya? Katakan agama Ibrahim, apakah syahadatnya begitu? Kalau menurut Al-Quran, sama syahadatnya. Tergantung kepada Nabi siapa pada waktu itu. Yang dapat dijelaskan begini. Mengapa sih Tuhan itu nyuruh orang beragama itu pakai utus Nabi? Kenapa nggak langsung aja dia? Jawabnya saya terangkan tadi. Karena kita ini sebetulnya tidak bisa mengikuti Tuhan. Tidak level kita dengan Tuhan itu. Tidak selevel. Yang lebih mudah kita lakukan itu dengan makhluk yang seperti kita, yaitu manusia, Nabi. Sebenarnya mengikuti Nabi juga nggak bisa sebenarnya. Karena Nabi itu beda dengan kita. Kenapa Nabi nggak pernah penakut? Bang, memang dijamin Allah dijaga terus. Kalau kita enggak. Nah, lalu ini sebabnya apa orang akhirnya lari. Mengikuti Allah susah. Sebagian dia sih bisa. Tapi kalau sudah sampai ke perbuatan-perbuatan susah mengikuti Allah itu. Dicontohkan Nabi diikuti. Nah, Nabi sudah nggak ada jadi perdebatan. Akhirnya mengikuti ulama yang masih hidup. Ini sebetulnya alasan orang mengapa mengambil guru mursyid itu. Asal guru mursyid ini di alam tarekat itu memang jelas dia itu memang bersambung silsilahnya ke kanjeng Nabi. Begitu Pak. Kalau tidak puas syukur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanyakan tadi Bapak berjanji katanya bagus-bagus mau disampaikan mana. Terus kalau misalnya saya diangkat jadi direksi, saya nggak mau apakah itu sudah termasuk juhud? Itu mohon dijelaskan. Kemudian batasannya orang meninggalkan duniawi itu sampai seberapa yang bisa dibilangkan bahwa dia juhud? Karena manusia kan butuh makan, butuh minum, pakaian, macam segala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Kalau dilihat apa adanya, ini memang pertanyaan orang yang ya tidak banyak tahu tasawuf gitu. Tapi saya yakin Bapak sudah tahu. Saya pernah ceramah di sini yang mendapat pujian oleh Anda sampai ke telinga saya, sehingga saya begitu senang dipuji itu. Waktu saya mengatakan kalau punya mobil simpan aja di garasi, jangan simpan dalam hati. Itu di Indonesia itu punya saya loh ini. Banyak dipakai orang sekarang kayak begini. Padahal yang murah-murah ngomong itu saya. Jadi Bapak di beberapa makalah. Kalau punya uang simpannya dalam laci, dikunci. Jangan simpan dalam hati. Kalau uang itu hilang, hati nggak kegores.
Nah, kalau punya istri simpan di mana? Pokoknya benda-benda itu jangan disimpan di dalam hati. Masa iya, Pak? Nah iyalah. Kalau disimpan dalam hati, Anda sendiri akan merasa kehilangan hati. Mengapa orang begitu rusak-rusakan setelah anak kesayangannya meninggal? Karena anak itu sangat dicintai. Coba kalau anak itu dicintai ala kadarnya saja, anak akan biasa-biasa saja. Kalau istri itu dicintai sekedarnya saja, nah iyalah. Kalau dia, aku cinta kepadamu setengah mati, bagus. Cuma setengah bang. Tapi kalau bersumpah hidup semati, nanti dulu. Kalau nggak bareng matinya gimana? Bunuh diri karena dia kedua yang belakangan. Tapi itu sebetulnya selalu tidak sungguh-sungguh. Jadi istri-istri juga jangan percayalah. Kalau dia bilang saya cinta hidup semati, nggak usah percaya. Kalau memang tidak usah dipercaya. Di mana lagi tempat cinta kepada Tuhan disimpan kalau begitu? Jika hati sudah penuh oleh dunia materi, Anda akan bimbang. Sebab dunia materi itu sifatnya berkurang dan bertambah. Waktu bertambah, Anda sumringah. Waktu berkurang, Anda karang kabut. Mengapa datangnya materi dicari dengan susah payah? Dan setelah dia pergi, susah payah lagi. Kok payah terus hidup teh? Itu karena salah mengatur kehidupan, Pak. Hidup itu gak susah benar hidup itu sebetulnya. Kalau mau diatur, nanti di ujung perjalanan kita, ini kan kita, saya menjadi guru tarekat yang mulai. Di ujung perjalanan kita nanti, datang dan perginya materi itu sama. Masa iya Pak? Nah itulah yang harus dilatih. Ada makam-makamnya. Kalau datangnya materi senang, perginya sedih, itu kita berarti belum sampai ke ujung perjalanan. Dan kehidupan akan masih banyak kesulitannya. Jadi, Bapak mau mengajak perjalanan menuju Tuhan? Ya, Bapak sudah nyampe? Belum. Bapak bisa menemani kami? Oke, kita sama-sama belajar. Begini. Apa yang diajarkan? Ya gini-gini, diajarkan ini. Tapi harus diamalkan. Kalau berjalan itu tidak bergerak, enggak nyampe-nyampe. Mari berjalan, ceramah lagi. Mari berjalan menuju Tuhan, ceramah lagi, enggak nyampe-nyampe. Ceramah lalu berjalan betul. Bagaimana caranya? Tidak sulit. Cuman godanya yang sebetulnya sulit itu. Misalnya, cobalah kalau sholat itu ada sunatnya, kan nggak sulit itu. Tapi godanya mau mendadak rapat sama apa direksi, nah, itu godaan ada direksi kan? Nah itu yang sulit itu. Ini imam kita. Nanti saya mau ingatkan. Tadi itu ada terlalu cepat ya sholat. Sebetulnya kan ada ukurannya sholat itu. Tidak usah lama. Seperti sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu lamanya segitu. Tadi biasanya imam kita nggak gitu. Tadi kenapa itu? Saya baru 2 kali kok dia sudah bangkit. Dipercepat. Sebetulnya sujud nggak usah terlalu lama. Itu ukurannya. Tapi itu cepat itu. Nah nanti latihannya begini aja, nanti di bab sholat ini kita bongkar ya. Sholat yang berpengaruh bagi perjalanan itu sholat yang kayak apa? Terlalu cepat? Ada sholat cepat itu. Kan ada aturannya. Kalau dalam perjalanan, tapi ketinggalan kendaraan, ada aturannya. Bukan bacaannya dipercepat, tapi pilih ayat yang pendek. Tapi syarat tumakninah, kesempurnaan itu sebetulnya syarat itu dipasang oleh para ahli fikih supaya sholat itu mempengaruhi pribadi kita. Begitu. Terima kasih. Oh masih ada.
Masih ada satu lagi, silakan Pak, bisa minta bantuan? Ya. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi, silakan. Saya sudah sering bertanya kepada saya, kalau saya hidup di zaman Rasul, apakah saya langsung serta merta beriman? Saya ingin bertanya pada Profesor, kalau Profesor hidup pada zaman Rasul, dari sisi pemikiran filsafat yang mana Rasul mengimani Rasul sebagai Rasul? Ini biasanya dibicarakan dalam filsafat agama. Dan filsafat agama itu dikembangkan literaturnya oleh orang Nasrani, oleh orang Katolik, oleh orang Yahudi, dan kita banyak memakai teori-teori mereka. Sebetulnya iman kepada Rasul itu dapat diusul secara logika, cuman barangkali tidak terlalu pantas kalau kita jelaskan di ruangan ini. Itu bukan kuliah filsafat. Hanya ya katakan tadi saja, Allah itu ada, bisa dibuktikan menggunakan filsafat keduanya K. Lalu Allah itu berbeda dengan manusia, sehingga kita kalau mau mengikuti Allah itu harus mengambil contoh manusia. Itu posisi Nabi. Semua Nabi begitu. Maka pertanyaan, saya hidup zaman Nabi, apakah saya langsung mengikuti Nabi? Belum tentu. Zaman Nabi juga yang sampai meninggal ikut Nabi kan banyak. Yang mengikuti secara omongnya tapi hatinya tidak, itu banyak. Sehingga waktu Nabi meninggal, dia muncul lagi sebagai orang kufur. Nah, itu apa? Dan bagaimana itu? Nah itu kalau ada yang mengatakan itu tidak dapat hidayah. Hidayah itu secara filsafat susah dijelaskan. Kenapa yang lain dapat, yang lain tidak? Nah, kalau secara filsafat, karena dia tidak menggunakan salah satu kelebihan dari Tuhan, yaitu akalnya. Misalnya dia baca Al-Quran, maka Quran itu ayat pertamanya pun sudah menyuruh belajar dan menggunakan akal. Nah, dengan akal dibaca oleh akal. Mungkin ada yang mengatakan sekolah belum ada begitu Pak, gimana akal bekerja? Tidak. Logika itu tidak sekolah pun berjalan. Sejauh itu bukan teknik-teknik semacam matematik dan teori-teori. Jadi orang yang cerdas akalnya tetap aja dia cerdas sekalipun ke sekolah. Orang zaman itu pun begitu. Dalam Al-Quran itu kadang-kadang kita juga melihat Quran itu begitu teliti. Apa kalian tidak melihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan? Itu kan memancing akal. Nah, apakah kalian tidak juga percaya bahwa Quran ini datang dari kami dan kami menjaganya? Nah, kalau mereka tidak beriman juga, sudah bisa ditimpakan denda kepada mereka. Karena diberi akal seperti orang lain, mereka tidak mau menggunakan akalnya. Nah, dalam salah satu dalam buku disebut orang yang ingkar kepada Allah itu enggak ada. Semua orang percaya kepada Allah. Maka kata kufur, kafar bahasa Arab artinya menutup lubang, menutup. Jadi dia itu sudah beriman sebetulnya, sudah berallah, tapi entah kepentingan apa lalu kafar ditutup, itu kafir. Gitu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, minggu depan mungkin Pak mulai sihat dan minggu berikutnya belum kita ketemu lagi dan akan bicarakan tentang sholat. Mufasir Imam Al-Ghazi menyatakan syahadat itu menjadi dasar dari seluruh tindakan kita. Misalnya ketika kita memulai suatu acara dengan Bismillah, itu artinya meniatkan tindakan itu atas nama Allah, bukan selain Allah. Itu sama saja dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada motif bagi tindakan ini kecuali hanya karena Allah. Jadi Bismillah itu adalah syahadat juga yang diimplementasikan dalam tindakan memulai kegiatan. Alhamdulillah juga sama, menerima pujian kita mengucapkan alhamdulillah, tidak ada yang bisa dipuji kecuali Allah. Itu juga turunan dari asyhadu an la ilaha illallah. Demikian itu dengan insyaallah, masyaallah dan lain sebagainya. Pada 2 minggu ke depan kita akan melihat bagaimana turunan syahadat itu dalam kegiatan sholat dan bagaimana memakai bagian-bagiannya sehingga itu juga pancaran dari syahadat yang menjadi
Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.